Teman-teman sekalian, ini adalah review buku khusus, edisi khusus ya. Jadi judulnya aslinya adalah For Men Only ya. Saya adaptasi menjadi 7 rahasia wanita. Buku ini merupakan riset yang cukup menarik dan dalam yang saya adaptasikan menjadi segmen seminar. Biasanya saya bawakan pada penutup seminar. Saya yakin teman-teman yang sering ikut seminar saya tahu tentang cerita 7 rahasia wanita ini. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah cerita tentang kalau kita baru menikah 2 tahun dengan istri ya, pada suatu pagi tiba-tiba dibangunin sama istri. Mas, bangun mas. Kenapa? Itu loh, di kulkas asalnya ada 7 salak, hilang 2. Sisa 5 salak, pasti dicuri sama pembantu yang baru itu. Maka kita selalu bilang, ya udah mam, kalau gitu dipecat aja pembantunya. Ternyata istri kita marah gitu ya. Dipecat, sekarang nyari pembantu susah kok dipecat. Gimana sih mas ini? Waduh, kita juga jengkel juga. Ya udah mas, kalau gitu dibiarkan saja. Ternyata istri tambah marah, dibiarkan. Kalau dibiarkan saja nanti mencuri bajunya mami gimana ya? Kita juga nggak tahu, lalu berantem dengan istri. Wah, gimana berantem ya? Sebenarnya rahasia wanita yang paling utama itu yang nomor 1 adalah ingin apa? Didengarkan ya. Jadi rahasia pertama itu adalah wanita itu ingin didengarkan. Simpel ya, didengarkan. Jadi kalau misalkan istri Anda tiba-tiba bilang bahwa pap itu loh ada salaknya hilang 2, kamu cuma perlu menoleh dan pura-pura kaget. Oh ya mam, terus enaknya bagaimana? Lalu dia akan bilang, oh ya itu pasti pembantu yang baru. Kamu tanya, terus bagaimana enaknya? Ya nanti saya panggil, saya tegur, saya segala macam. Kamu cuma perlu menoleh dan bilang, mami memang pinter, semua selesai. Teorinya Facebook kasih jempol, semua selesai. Ini menarik menurut saya ya. Jadi ternyata wanita itu lebih senang didengarkan daripada diberi solusi. Bukan keinginannya untuk diberi solusi, tapi didengarkan. Nah, kita lelaki, begitu tahu ada persoalan, kita solve the problem gitu ya. Dan itu tidak dibutuhkan. Jadi hati-hati banget ya. Apalagi kalau sudah sore diajak sama istri, ayo mas kita pergi ke kondangan yuk, ayo mam gitu ya. Terus dia nunjukkan, enaknya aku pakai baju yang warna merah atau yang warna hijau. Waduh, itu jebakan Batman katanya orang ya. Yang merah salah, dimarahi, sukanya baju merah, sudah tua masih baju merah ya toh. Terus kalau misalkan kita bilang, oh kalau suka yang hijau itu juga salah. Bulan lalu pakai hijau, 3 bulan lalu pakai hijau, papi tidak mau beliin baju baru. Jadi kita selalu salah, sehingga cara yang terbenar adalah suruh saja pakai yang merah dulu. Begitu dia pakai merah, bagus, keren. Kalau yang hijau gimana? Ganti lagi dia pakai yang hijau dan gila. Ini juga bagus gitu ya. Dan Anda mengangguk-ngangguk, terus seolah-olah berpikir, nunggu begitu sinyalnya datang, si istri bilang, udah mam aku pakai yang merah aja, udah pas aku pakai yang merah aja, langsung jempol keluar, cocok dengan pikiran saya gitu ya. Padahal sebenarnya dia bilang hijau, kita juga bilang cocok dengan pikiran kita gitu ya. Nah, mendengarkan ini sangat kritikal, bahwa kita harus belajar mendengarkan seorang wanita itu apa yang dia katakan. Apalagi kalau hari Minggu, Anda sedang baca koran, tiba-tiba istri keluar bilang, mas, aku pergi dulu ya, aku sama sopir, nanti sore baru pulang, aku ada reuni gitu. Ini sebelum masa pandemi ya. Begitu kamu bilang iya gitu, dia begitu keluar pintu, tiba-tiba cekrek, pintunya mau dibuka, dia mesti noleh dan bilang, mas, aku sudah cantik apa belum? Gitu. Suami ini biasanya gak mikir, langsung bilang cantik, itu bisa dilempar sandal, kamu tahu gak kalau bilang gitu ya. Ternyata kita harus pura-pura menoleh, tersenyum, lalu bilang mami aduh cantiknya. Nah itu baru bagus. Jadi rahasia utama itu sebenarnya didengarkan. Nah mendengarkan itu nggak boleh asal lewat telinga kiri terus nyampaikan aja. Harus menoleh dengan mata, telinga, dan hati. Kita bilang aduh mam, memang cantik. Terima kasih. Itu adalah rahasia wanita yang pertama, yaitu ingin didengarkan. Sebenarnya risetnya sangat dalam di dalam buku ini ya. For Men Only ya, ada cukup panjang ya, sudah cukup lama buku ini, kurang lebih 12 tahun yang lalu ya. Tapi kita perlu untuk mendengarkannya ya. Oke, itu rahasia pertama yang wanita. Yang kedua, kejadiannya itu di sebuah resto di Bandung. Waduh, suasananya damai, nyaman ya. Lalu kita itu sedang duduk dengan enak, ada musiknya, waduh. Lalu ada stick, ada candlelight. Ketika kita sedang mau motong stick itu, tiba-tiba istri tanya, mas, dulu mas ngajak
pacar sebelumnya juga kesini apa tidak? Waduh, matilah otak kita buyar ya. Nah, ini problem juga ini ya. Kita sedang enak-enak makan ditanyai pertanyaan seperti itu ya. Saya biasanya tanya, kalau Anda ngaku apa enggak? Kalau Anda ngaku apa enggak? Kebanyakan bilang enggak ngaku. Itu payah itu ya. Laki-laki itu memang suka membohong. Dia bilang tidak ngaku. Tapi yang menarik adalah wanita itu emosinya meletup-letup. Pikirannya nih multitasking ya. Kalau laki-laki sedang kerja ngetik gitu ya, tanyain sama istrinya, sebentar toh mam, aku tak selesaikan ngetik dulu. Tapi kalau wanita jam 11 itu bisa sedang masak gini, matanya bisa nonton TV, telinganya bisa telepon temennya, kakinya masih bisa jaga bayi gitu ya. Itulah wanita multitasking ya. Jadi otaknya lari kemana-mana. Ketika sedang tidur pun jam 12 malam, tiba-tiba Anda bilang, oh, aku mau pergi Singapura dengan tim gitu ya. Tiba-tiba istri tanya, ngajak sekretaris atau tidak? Ini yang menarik ya. Ya kita selalu mikir, ya jangan ditanyain lah, memang satu kantor 400 orang masa nggak mau ngejak semua orang gitu ya. Tapi kan urusannya lain gitu ya. Dan biasanya suami sering nggak mau jawab, bilang, udah besok aja mam ya. Waduh, besok dia malam nggak tidur, matanya bendol gitu ya. Jadi Anda harus menjawab. Jadi Anda harus turun dulu dari ranjang, cuci muka, dan bilang, mam, mami tahu tanya apa? Langsung bilang, loh ya satu kantor pergi semua, ya pasti ngajak semua orang. Masa mami cemburu? Masa mami cemburu? Misalkan begitu. Nah, ini yang menarik. Jadi wanita itu emosinya meletup-letup. Yang kedua, jadi emosi meletup-letup. Artinya apa? Artinya emosinya itu setiap saat bisa berjalan, bisa naik. Yang paling harus kita lakukan adalah saat itu juga harus kita tenangkan dan kita selesaikan. Kalau tidak, problemnya menjadi besar sekali. Jadi ini adalah rahasia wanita yang kedua ya. Dan yang ketiga, ternyata wanita itu menginginkan rasa aman. Ini menarik ini, rasa aman ya. Rasa aman. Nah, apa maksudnya? Ternyata hasil riset menunjukkan bahwa wanita itu pingin sesuatu yang aman. Karena itu dulu katanya wanita itu ditemukan dari rusuk seorang pria. Kenapa pingin aman? Nggak kepingin dia kepikiran gitu. Jadi karena itu kita harus memberikan rasa aman. Kalau misalkan masa pandemi tiba-tiba istrinya tanya, mas gimana mas nanti kita makan kalau penghasilanmu dipotong 30%, wah serewet gitu ya. Jangan tambah dibingungkan, ya mam kalau nanti tidak punya duit kita mbambung aja di pinggir jalan tambah celaka. Jadi harus diberikan rasa aman dengan bilang apa? Mam, asal ada aku, pasti semua beres. Semua akan aku selesaikan dengan baik. Nah, itu butuh gitu. Jadi butuh sebuah perasaan aman ya. Bahkan ketika ada wanita punya dua pilihan lelaki, yang satu ini ganteng, hebat, keren, yang satu ini memberikan rasa aman. Menariknya yang dipilih adalah yang memberikan rasa aman. Karena itu orang gendut pun laku ya, asal kita bisa memberikan rasa aman. Jadi ini adalah rahasia wanita yang ketiga, menginginkan rasa aman ya, dibandingkan rasa cinta. Rasa aman lebih penting. Dan yang nomor empat ya, ada 7 ya, diakui kecantikannya. Jadi wanita ini ingin diakui kecantikannya ya. Ini lebih masuk kepada pemikiran saya ketika saya pada 10 tahun yang lalu barangkali ya. Nenek saya masih ada waktu itu. Keluar dari rumah sakit setelah 3 bulan di rumah sakit, nenek saya di rumah dan saya bilang, nek, itu loh ada saudara sepupu datang tuh, ayo keluar gitu. Dan tiba-tiba dia, oh ya suruh tunggu. Dan dia duduk dulu, merapikan rambutnya, sisir yang cantik, baru keluar. Nah, kalau seorang nenek usia 80 lebih tahun masih memperhatikan kecantikannya, apalagi yang masih muda. Kita itu laki-laki, kadang-kadang tidak memperhatikan wanita. Apa yang kita lakukan? Kita itu sering sekali tidak memperhatikan istri kita rambutnya diwarna sedikit. Nggak kerasa bedanya apa, laki-laki digondol aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi wanita ini beda sedikit aja, wah sudah perhatiannya luar biasa. Dan ingin diakui kecantikannya. Tapi jangan bilang, aduh mami cantik, itu membosankan. Tetapi misalkan hari ini rambutnya dibetulkan, Anda bilang, aduh mam, rambutnya kalau dipotong gini kelihatannya lebih seger deh, mami memang keren sekarang ini. Nah itu contoh, kita ingin membuat supaya wanita itu merasa kecantikannya dihargai. Kalau sampai istri atau kekasih Anda tanya,
Pap, aku sudah cantik apa belum? Berarti Anda tidak cukup mengatakan nomor 4 ini kepada dia. Ini yang nomor 4 ya. Yang nomor 5, yang nomor 5. Nah, keyakinan kembali. Jadi maksudnya apa? Wanita itu sering tidak yakin dengan sebuah pendapat atau keputusan. Perlu diyakinkan kembali. Ya, lelaki ini sering bosen cerita, kamu tuh kok tanya terus sih, kita mau pindah Jakarta atau tidak? Sudah tanya 10 kali kok masih tanya. Oh iya, tapi aku diam-diam dia. Ternyata wanita itu memang setelah tanya, dia tanya lagi, dia tanya lagi. Itu natural buat dia. Jadi kita harus merasa tahu bahwa, oh mami ini memang butuh untuk diyakinkan kembali. Contoh ya, mau beli rumah. Pasti dia, Pak beli apa enggak ya? Kenapa ya? Mau beli enggak? Iya apa enggak? Enggak yakin gitu. Itu natural ya. Ini juga sebetulnya menyambung dengan pemikiran nomor 3, yaitu menginginkan rasa aman. Karena dia menginginkan rasa aman, dia tidak yakin. Sehingga seorang lelaki ketika mengambil keputusan besar harus sering mengulangi kata itu kepada istri atau pacarnya ya. Nanti kita pergi, jangan khawatir, ada aku kok, aman-aman gitu ya. Jangan khawatir ya toh. Apalagi sekarang masa pandemi, Anda mau keluar dari rumah, dia takut nanti kalau sakit gimana, nanti kalau ini gimana ya. Harus butuh kedamaian hati, membuat wanita itu merasa damai dan aman. Sehingga sebuah keputusan besar harus Anda yakinkan kembali. Bahkan menurut sebuah riset, orang yang mau menikah itu pada saat menikah kurang 2 bulan, 3 bulan, dia tanya lagi, betul nggak ya aku sudah pacaran sama dia 6 bulan, sekarang menikah gimana? Dan itu terjadi di mana-mana secara natural. Kenapa? Karena dia ingin diyakinkan kembali. Sehingga secara berulang-ulang seorang suami, seorang kekasih itu harus meyakinkan kembali kepada wanita itu bahwa dia itu sudah benar dengan keputusan yang diambil. Apakah itu pindah luar kota, apakah itu mau mengirim anak kuliah di tempat lain, apakah itu hal-hal yang lain. Ini penting menurut saya. Ini penting menurut saya ya. Nah, yang nomor 6. Yang nomor 6 ini saya suka banget ceritanya ya. Jadi ada seorang eksekutif pulang dari kerja gitu, Jumat. Biasanya pulang jam 6, jam setengah 7 ya. Hari itu dia pulang jam 11 malam. Begitu dia sampai rumah, mobilnya muter kreng gitu sampai depan pintu, pintunya dibuka. Begitu pintu dibuka, ditunggu sama istri yang mulutnya sudah setengah meter. Ngamuk gitu. Waduh, pusing gitu ya. Pertanyaan pertama sang istri adalah, Mas, ini jam berapa? Jelas ada jam di samping, tulisannya jam 11:05. Kamu mau bilang apa? Masa mau bilang, kamu nggak bisa ngeliat, tak? Oh, di situ loh, matamu di mana? Wah, nggak bisa gitu ya. Biasanya suami langsung bilangnya cuma satu, sorry mam. Itu. Iya. Sorry. Tadi itu loh, dari kantor pusat datang tim, kita diajak makan bareng, meeting gitu. Kok nggak telepon dulu? Ini loh, mam, lihatin mam. HP ku ini loh, lihatin. Sudah lowbat dari siang jam 2 sudah lowbat. Gara-gara urusan kantor pusat mau datang gitu ya toh. Sudah makan apa belum? Ya, tadi makan sedikit sih, mam. Tiba-tiba pertanyaan istrinya, ingat enggak hari ini hari apa? Jelas hari Jumat. Berani enggak kamu bilang hari Jumat? Nggak berani. Ya toh. Bilang hari apa ya? Mikir. Ulang tahun bukan. Dengan mata yang berlinang, istri bilang, ini kan hari ulang tahun perkawinan kita yang ke-11. Waduh, sekretaris juga ngiling loh. Jadi celaka ini. Jadi akhirnya ya sudah, ya mam, sorry mam. Masih mau makan apa enggak? Aku tadi masak. Wah, lebih sengsara lagi. Di meja itu sudah ada makanan dari sang istri yang memang tidak enak dan dingin, ya toh. Berani kamu nggak bilang nggak mau makan? Waduh, terpaksa makan sambil duduk kayak di neraka, Mas. Sudah kenyang, mau makan sambil duduk, makanannya nggak enak. Wah, dipaksa, dimuasuk gitu ya. Udah sengsara banget dan mari gitu mau tidur, istirahat. Nah, pada saat istirahat, istri masih ngetel TV kenceng-kenceng. Berani minta dimatikan? Nggak berani, ya sudah tidur. Besok hari Sabtu kerja, kebetulan kantornya masuk. Pada saat kerja, suami merasa, aduh iya ya, aku nggak beliin hadiah apa-apa ya. Sehingga dia pulang lebih pagi, mampir ke tempat mana? Mampir ke toko berlian. Di toko berlian itu, ya, ada sebuah kalung yang sang istri kepingin punya dan dulu minta setahun yang lalu dan tidak dibelikan. Dan suaminya bilang sama mbaknya, masih ingat kok, mbak yang itu aku mau. Ya, gaji kantor tuh cuma 9 juta, kalung 34 juta ya dibeliin, suruh bungkus bawa pulang.
bilang sama istri, mami, surprise, hadiah ulang tahun perkawinan yang ke-11. Di IG saya, Tanadi Santoso, jadi 8 September, saya bikin ini. Rasa dibutuhkan itu apa sih? Rasa dibutuhkan itu adalah seorang wanita itu kalau misalkan dia bilang, Pap, nanti tak masakkan ya. Wah, mau mam. Karena apa? Karena kalau mami yang masak itu bagus, sehat buat aku gitu. Kalau misalkan nanti bilang, Pap, apa yang ambil raport anak nanti aku ya, Pap ya. Wah, terima kasih, Mam. Mami ada untung ada yang menguruskan raportnya anak kita. Walaupun sebetulnya suruh sopir juga bisa gitu ya. Tapi inilah rahasia ke-7. Wanita itu menginginkan sebuah rasa dibutuhkan di dalam kehidupannya. Kalau tidak, dia akan kecewa, dia akan marah, dan dia akan benci kepada Anda. Inilah 7 rahasia wanita yang kalau kita kerjakan dengan baik akan membuat hubungan kita menjadi jauh lebih baik. Buku ini ya. Buku ini judulnya adalah For Men Only ya. Shaunti and Jeff Feldhahn. Jadi ini buku kuno, kira-kira berusia 13 tahunan ya. 12-13 tahun yang lalu saya beli dan merupakan landasan dari cerita-cerita 7 rahasia wanita ini. Walaupun tidak urut seperti itu, tapi kira-kira 80% dari cerita ini atau landasan pemikiran riset ini itu berada pada buku ini ya. Dan saya sharingkan buat teman-teman untuk menikmati dengan mudah sebuah buku tentang 7 rahasia wanita. Saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Selamat menikmati review-review buku yang sudah lebih dari 100 saya bikin ya di IGTV saya Tanadi Santoso. Jadi saya tiap pagi bikin review-review buku seperti ini yang bisa dinikmati biasanya 10 menit sampai 15 menit dan sangat berguna buat Anda. Terima kasih. Salam sukses dari saya Tanadi Santoso.